guys, ketemu lagi dengan saya Tom Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua di malam bulan puasa ini, kita lanjut di part kedua tentang YouTuber, dunia YouTuber lur. Nanti buat teman-teman silakan menyimak dari beberapa apa yang saya nanti ulas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pokoknya jangan bosan-bosan mendengarkan apa yang saya ocehkan membahas tentang YouTube. Berkaitan nanti tetap banyak poin-poin yang akan saya bahas keterkaitan YouTube ini. Nanti akan saya buat judul tentang bagaimana video kita diunggah di YouTube mudah ditemukan, mudah dicari. Ada 8 poin sebagai pokok bagaimana video kita bisa ditemukan dan mudah ditemukan para penonton kita. Nanti kita ulas, kita buat ulas buat penonton kita biar bagaimana video kita mudah dicari atau ditelusuri di YouTube. Ada 8 poin. Sebelum kita lanjut, pokoknya teman-teman, ini kita sama-sama YouTuber pemula, saling belajar. Siapa tahu ada manfaatnya di balik apa yang saya jelaskan ini. Pokoknya nanti kita sama-sama belajar. Sebelum saya panjang lebar menjelaskan keterkaitan bagaimana video kita mudah ditemukan di YouTube, mungkin yang pertama harus dipahami. Pertama itu algoritma atau mengikuti penonton. Itu titik poin pertama. Mungkin ada beberapa tips yang bisa jadi paduan kita sebagai YouTuber pemula. Kurang lebihnya kita harus memperhatikan tentang apa yang mereka tonton, terus apa yang tidak mereka tonton, terus berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk menonton video kita. Terus ada lagi suka dan tidak sukanya, dan masukan atau tidak ditarik. Itu yang berkaitan dengan algoritma atau mengikuti penonton. Itu yang harus diperhatikan untuk YouTuber pemula, bagaimana video kita bisa mudah ditemukan. Terus kita harus lebih memahami juga tentang fluktuasi dan musiman. Itu yang harus dipahami kita. Seiring waktu wajar kita berperforma channel kita mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat penonton ini banyak pilihan, mereka mungkin menyukai video kita minggu ini atau tidak di minggu berikutnya. Terus kita melakukan eksperimen video kita. Terkadang kreator sesama YouTuber pemula itu, bagaimana jika saya mencoba sesuatu yang baru di channel kita, bereksperimen bagi orang yang kreatif dan mencoba sesuai sehingga video kita itu mudah ditelusuri oleh penonton kita. Adapun yang poin kedua, ada telusuri. Bagaimana kita atau penonton kita itu menelusuri dan mudah menemukan video kita. Ada beberapa tips yang akan saya urai.
kita bahas nanti. Ini berikutnya, yang titik poin pertama itu cari kata yang bisa digunakan orang untuk menemukan channel kita dalam sumber traffic di YouTube atau analitik. Coba masukkan istilah-istilah penelusuran yang paling relevan. Itu yang titik pertama. Yang kedua, tulislah deskripsi yang baik dengan panjang 1 atau 2 paragraf jika relevan. Terus yang ketiga, cobalah menggunakan fitur terjemahan YouTube. Yang keempat, pikirkan ide video baru dengan melihat hasil penelusuran yang queried atau populer yang kita unggah. Terus akhir video yang lama dapat membuat penonton enggan menonton video lainnya. Jadi coba perhatikan akhir videonya. Terus gunakan playlist, link, kartu, dan layar akhir untuk merekomendasikan video berikutnya. Terus ada lagi, kembangkan serial video yang terhubung secara organik. Terus berkaitan itu ada lagi juga, buatlah video yang terkait dengan format populer di YouTube seperti video tantangan atau video tentang daftar hal tertentu. Itu yang harus diperhatikan untuk kita sebagai YouTuber pemula. Terus kita ada lagi di titik poin ke berikutnya, ada beranda. Beranda itu harus kita performa seberapa baik video berinteraksi dengan penonton, serupa dan memuaskan mereka di samping faktor lainnya. Mungkin ada histori-historinya, dan mungkin ini yang perlu diperhatikan. Upload video secara konsisten agar penonton tahu kapan mereka dapat menonton video Anda atau video kita. Cobalah membuat video penonton berinteraksi lebih lama untuk yang populer, yang populatif, dan tidak kompetitif. Identifikasi peluang untuk melayani penonton yang belum terlayani dengan baik. Mungkin yang berikutnya, ingatlah sesuatu yang memeriksa tab trending guna memberi topik yang menarik minat pada para penonton. Itu titik yang poin-poin yang berikutnya. Ada yang harus dipahami lagi kaitan rekomendasi video. Terus di sini ada, kita ulas rekomendasi video ini, video yang mudah disaksikan penonton beserta yang sedang ditonton saat ini. Bagaimana kita menentukan topik yang berkaitan dengan video yang kita unggah. Video dari history atau tontonan sebelumnya, mungkin itu harus kita jadi bahan pemikiran kita sebagai YouTuber pemula. Terus kita juga ada tip-tip bagaimana di sesi ini. Tentukan buat pesan, ajakan atau yang kuat agar penonton mau menonton video yang kita buat video baru yang belum tahu tentang channel kita. Terus pertahankan momentum channel kita sebagai kreator dan artis berhak untuk ditampilkan di tab beranjak populer berdasarkan tingkat subscriber serta metrik seperti video yang diupload atau peningkatan jumlah penayangan dan peningkatan jumlah subscriber. Terus titik poin yang berikutnya, ketahuilah seberapa sering video Anda muncul di tab trending dengan melihat sumber traffic di analitik YouTube. Mungkin itu harus yang diperhatikan buat kita. Pokoknya kita sama-sama belajar bagaimana video dan konten-konten kita mudah ditelusuri di YouTube. Terus yang harus diperhatikan lagi,
berkaitan tentang mode terbatas. Mode terbatas ini sebagai fitur yang untuk membantu filter penayangan konten dewasa, sehingga institusi seperti sekolah dan perpustakaan dan seorang yang pengalaman penonton konten yang lebih atas akan merasa lebih nyaman dalam menawarkan akses di YouTube. Penonton yang menonaktifkan itu buat penonton bagaimana menonton video-video kita berikutnya. Terus lakukan hal-hal yang efektif saat Anda membuat yang disukai penonton. Terus lakukan yang tersebut. Kami menampilkan lebih video-video yang harus lebih difahami oleh penonton. Terus ada lagi, lihat seberapa sering channel Anda muncul di beranda secara global dengan melihat sumber traffic atau di YouTube trafficking channel atau analitik. Jangan membuat konten yang melanggar kebijakan YouTube. Pastikan judul yang sudah tepat, gunakan tag yang sesuai dan tidak berupa spam, dan jangan gunakan thumbnail yang menyesatkan atau membohongi, tidak sesuai dengan video kita, judul yang tidak sesuai dengan video kita. Terus yang harus dipahami lagi keterkaitan trending. Trending harus berisi video baru atau yang populer di YouTube. Mungkin ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Cobalah membuat video yang sangat menarik dan mudah dibagikan. Video semacam ini dapat dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi. Pokoknya kita sebagai YouTuber pemula tetap semangat. Bagaimana kita tetap belajar tentang dunia YouTube. Entah itu nanti hasilnya gimana, kita saling sharing, berbagi ilmu tentang YouTube. Mungkin demikian dulu dari saya, ulasan tentang bagaimana video kita mudah ditemukan di YouTube. Kurang lebihnya itu apa yang bisa saya sampaikan sama teman-teman yang lain. Pokoknya jangan lupa subscribe dan like dan share video ini. Pokoknya jangan bosan-bosan mendengarkan ocehan dari Tom Fadila. Saya akhiri video ini, dan sebelum saya tutup, selamat menunaikan ibadah puasa yang di hari kedua. Semoga kita diberi kelancaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.